剑术，战技。烛火一熄。Halo para pecinta Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan spoiler episode 56 Trials of Herding Gods. Buat teman-teman, sekali lagi saya umumkan bahwa saya membuat alur cerita ini berdasarkan versi novelnya. Jadi, jika ada sedikit perbedaan, mohon dimaklumi. Kali ini, saya mau sesuaikan dengan cerita dari akhir episode 55-nya. Pada episode sebelumnya, menceritakan Kanselir Bashan yang kembali bertemu dengan Qinmu dan kelompoknya di perbatasan sebuah benteng besar. Suasana tegang karena para jenderal barbar menghadang dan mengaku membawa titah tanah suci. Namun, tatapan tajam Kanselir Bashan membuat mereka gemetar dan gerbang pun terbuka. Di atas menara benteng, Qinmu melihat seorang pemuda barbar berotot bernama Bang Ngongso, pewaris darah Raja Padang Rumput yang bertekad mengalahkan Kanselir Bashan. Bang Ngongso menunjukkan kekuatan luar biasa yang menggetarkan batu dan mendapatkan pujian dari Kanselir Bashan dan Qinmu. Tiba-tiba, seorang raja dukun datang dengan murka menghardik para penjaga benteng karena membiarkan Kanselir Bashan lolos. Saat melihat Bang Ngongso, ia menyadari bahwa Bang Ngongso adalah anak suci reinkarnasi yang selama ini mereka cari. Bang Ngongso kemudian digiring ke istana emas Laolan dan diserahkan kepada sosok Grand Shaman. Di aula suci ritual yang mengerikan, sebuah ritual reinkarnasi dimulai. Jiwa Grandmaster kuno yang berupa kerangka raksasa keluar dan menghantam tubuh Bang Ngongso, menyalurkan esensinya. Upacara ini membuat langit membeku dan sebuah perahu kecil muncul dari celah waktu dengan seorang tetua asing yang membawa lentera hijau dan mengendalikan makhluk-makhluk manusia kertas yang menyerbu kuil. Pertempuran dahsyat pecah antara makhluk kertas dan penjaga tulang emas Grandmaster, memaksa mempercepat reinkarnasi. Namun, Bang Ngongso akhirnya membuka mata sepenuhnya, dikuasai oleh jiwa Grandmaster dan menghancurkan tangan dari dunia lain yang mencoba mengambil jiwanya. Ia berdiri sebagai inang baru bagi Grandmaster, menerima hormat dari Grand Shaman, dan menyatakan bahwa hidup barunya telah dimulai dengan kekuatan besar dan tanpa rasa takut terhadap ancaman apapun. Di sisi lain, Qinmu menyerahkan 2 botol pil roh pada Kanselir Bashan dan berkeliling mencari ramuan untuk memurnikannya. Saat perjalanan, Qinmu mengetahui keadaan kekaisaran yang kacau akibat pemberontakan, serta tindakan hianat dari pejabat dan sekte-sekte yang menuduh guru kekaisaran sebagai biang kerusuhan. Qinmu menyadari bahwa jika sekte-sekte tersebut bisa ditaklukkan dan dipersatukan, kekaisaran akan tumbuh menjadi kekuatan mutlak yang mengerikan. Qinmu tiba di prefektur Harmoni, di mana ia menyaksikan kedamaian dan kegiatan rakyat yang sibuk bekerja, dengan para praktisi muda menggunakan mantra untuk membantu panen dan kehidupan sehari-hari. Ia mengenalkan jurus angin musim semi khas sekte iblis surgawi yang masih mentah dan menawarkan diri untuk mengajarkan mereka mengembangkan seni bela diri yang hidup dengan mantra. Qinmu memberikan pengajaran kepada para pemuda bahwa mantra tidak hanya alat doa atau sihir sederhana, melainkan seni bertarung yang hidup dan dapat membentuk aliran baru dalam pertempuran. Ia mendorong mereka untuk berani memecahkan pola lama dan mencari cara baru yang lebih luas. Qinmu bertanya, mengapa anak-anak seusia mereka tidak bersekolah? Para pemuda menjawab bahwa kemiskinan memaksa mereka bekerja keras tanpa akses pendidikan. Qinmu merasa terpukul
dan memahami penderitaan mereka. Namun ia tidak sempat berbuat banyak karena kedatangan patriark muda dan para penatua disiplin yang mengamati sejak lama. Patriark muda dan penatua menghargai pengajaran Chinmu. Namun, patriark menegaskan bahwa tugas membangun sistem pendidikan kini bukan tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab Chinmu sebagai pemimpin sekte muda. Patriark muda membawa Chinmu menuju ke kediaman penguasa kota tanpa memberitahu siapapun. Ia langsung melangkah masuk, seolah tempat itu milik mereka sendiri. Di dalam, sudah berkumpul para petinggi kultus iblis surgawi, kepala aula, ketua pelindung, para pengawas, wali, hingga para raja surgawi. Begitu keduanya muncul, semua berdiri memberi salam penuh hormat. Chinmu membalas dengan sopan, sementara sang patriark muda hanya mengangguk tenang dan menanyakan kehadiran seluruh anggota. Salah satu tetua melapor bahwa Nyonya, Santa, dan Raja Surgawi Qian belum tiba. Patriark muda mengangguk. Ia memutuskan menunggu. Tak lama kemudian, suara lembut nan memikat terdengar memecah suasana. Mendengarnya, darah para tetua seolah berdesir. Wajah mereka memerah seperti pemuda yang baru jatuh cinta. Bahkan Chinmu ikut merasakan debar aneh di dadanya. Namun, raut patriark muda justru menegang. Ia segera berteriak, menegur pemilik suara itu, si Yoyo, agar berhenti bertingkah. Dari luar, terdengar suara malas Nenek Si membalas. Diiringi langkah-langkah yang semakin dekat, patriark muda dengan cepat bergegas keluar, menegurnya lagi karena memperlihatkan wujud aslinya. Ia mengomel, khawatir upacara akan berantakan jika sosok asli si Yoyo muncul. Setelah suasana mereda, ia akhirnya mempersilahkan masuk. Beberapa tetua mengusap keringat dingin di dahi, mencoba menenangkan diri setelah tekanan aura itu. Tak lama, Nenek Si masuk bersama kepala keluarga muda, menebar senyum tenang. Chinmu segera menghampiri, memanggilnya dengan lembut. Mereka sempat bercanda kecil. Chinmu menggoda sang nenek karena tak mengganti nama meski pernah berada di Imperial College. Namun Nenek Si menyangkal dengan tenang, mengaku hanya mengawasinya dari jauh karena sudah percaya pada perlindungan sang patriark. Sebelum Chinmu sempat menyinggung lebih jauh, suara lantang penjaga memotong percakapan. "Santo telah tiba," serunya. Chinmu menoleh, hampir menyebut nama lain, namun pandangannya langsung tertumbuk pada sosok Si Yunxiang yang melangkah masuk dengan anggun. Di telinganya, suara Nenek Si terdengar lirih. Sang putri itu teman sekelasmu dulu di Imperial College. Chinmu tertegun. Pikirannya berputar kacau saat melihat Si Yunxiang muncul di hadapannya. Selama ini ia mengira Nenek Si dan Si Yunxiang adalah orang yang sama. Namun kenyataannya kini membalikkan semua dugaannya. Si Yunxiang yang berdiri di depannya ternyata wanita suci generasi baru sekte iblis surgawi, bukan sosok yang selama ini ia kira menyamar sebagai nenek tua itu. Kesalahpahaman ini membuat Chinmu teringat pada sikapnya selama ini. Ia sempat menggoda dan menguji Si Yunxiang berkali-kali untuk memastikan identitasnya, mengira wanita muda itu hanyalah Nenek Si yang sedang berperan. Namun semua ujiannya kini tampak konyol di matanya sendiri. Para tetua sekte yang hadir mulai berbisik. Salah satu tetua berambut putih berkomentar lirih. Wanita suci generasi ini jauh lebih tenang daripada yang sebelumnya. Yang dulu benar-benar iblis. Komentar itu segera memancing tatapan tajam Nenek Si yang nyaris menyala marah. Tetua itu langsung berpura-pura tidak mendengar, menatap ke arah lain dengan gugup. Suasana berubah saat Si Yunxiang melangkah maju. Gerakannya anggun, suaranya lembut, namun penuh keyakinan.
Ia menunduk sedikit dan berkata sopan, "Tuan muda, Santa Si Yunxiang menyampaikan salam hormat kepada Anda." Qingmu membalas dengan formalitas yang sama. Adik perempuan terlalu sopan, namun di balik senyum tenangnya, pikirannya masih bergejolak. Beberapa tetua kembali bergumam mengomentari perbedaan dua generasi wanita suci itu, yang dulu bahkan hampir membunuh pemimpin sekte suci dan ingin menikahinya. Kata salah satu tetua dengan nada getir. Seketika, Nenek Si mendengus keras dan membentak, "Aku masih di sini. Dasar orang tua tak tahu sopan santun." Seketika ruangan menjadi hening. Tak ada yang berani menimpali. Qingmu memperhatikan Si Yunxiang dengan lebih seksama. Di balik sikap lembut dan wajah pemalunya, ia dapat merasakan ketajaman dan kecerdikan tersembunyi. Ia menduga gadis ini memiliki rencana besar yang disembunyikan dengan baik. Dia pasti yang mengalahkan Pozi, pikir Qingmu dalam hati. Dan semua sikap manisnya hanya ujian, menguji kesabaranku, atau mungkin mencoba memahami kekuatanku sebagai pemimpin sekte muda. Nenek Si kemudian tersenyum penuh arti dan berkata, "Si Yunxiang berasal dari keluarga Siku, patriark sendiri yang mendidiknya selama beberapa tahun. Saat patriark menemukannya, ia bahkan berkata bahwa jika bertemu lebih awal, mungkin tidak akan memilihmu, Mu'er." Ucapan itu menusuk telinga Qingmu, namun ia menanggapinya dengan senyum datar. Ketika ia menatap Si Yunxiang, gadis itu kebetulan juga menoleh. Tatapan mereka bertemu, tenang, namun penuh makna. Ada sedikit ketegangan di mata Si Yunxiang, seolah ia tak sepenuhnya setuju dengan keberadaan Qingmu di posisi sekarang. Qingmu hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu Si Yunxiang bukan gadis biasa. Ia dididik langsung oleh sang patriark dan bahkan pernah mengikuti ujian di Imperial College bersamanya. Sejak saat itu, Si Yunxiang memang disiapkan sebagai pembanding, seorang penerus yang mungkin saja dirancang untuk menyaingi dirinya. Qingmu baru menyadari bahwa sejak awal ia ternyata telah bersaing secara diam-diam dengan Si Yunxiang. Namun, bagaimana mungkin gadis itu bisa menyainginya? Saat ujian di Imperial College, Qingmu menaklukkan semua lawan, termasuk Taoist Ling Yun hingga tingkat kaisar. Segala usaha Si Yunxiang pun tampak pudar di bawah sinarnya. Ujian patriark muda sebenarnya untuk mengukur kepemimpinan Qingmu, dan setelah melihat hasilnya, ia memutuskan Qingmu lebih layak menjadi pemimpin sekte dibanding Si Yunxiang. Namun, gadis itu tak menerima kekalahannya. Setelah mengalahkan Pozi, ia muncul kembali untuk membuktikan dirinya pada Qingmu. Di tengah suasana itu, patriark muda bertanya tentang kehadiran Raja Surgawi Qian. Namun kabar buruk datang. Raja Surgawi Qian tidak akan hadir, tanda bahwa ia telah gugur. Patriark muda menatap Qingmu dan berkata lembut, "Perlakukan keluarganya dengan baik." Lalu ia memerintahkan, 360 aula, kibarkan bendera kalian dan bertemu di gunung kedatangan suci. Seketika, bendera-bendera besar berkibar, menelan seluruh istana, dan dalam sekejap, mereka berpindah ke dunia misterius. Gunung Saint Arrival, tempat suci sekte. Di bawah pohon cemara kuno, patriark muda menceritakan asal mula sekte pendiri sekte orang suci surgawi pernah bertemu dengan seorang penebang kayu ajaib yang mengajarkan 3 kejernihan, logika, pemahaman, dan ajaran. Dari sanalah lahir ajaran kebajikan, jasa, dan tulisan, 3 perbuatan abadi. Pendiri kemudian menulis kitab suci Iblis Surgawi, pendidikan agung, dan mendirikan sekte untuk mengajarkan kebijaksanaan itu kepada dunia. Setelah kisah itu,
Patriark muda menatap Qin Mu dan berkata tegas, "Apakah kau bersedia mewarisi kebajikan, kata-kata, logika, dan pemahaman sang pendiri?" Qin Mu membungkuk dalam-dalam. Murid bersedia. Upacara pun dimulai. Semua kepala aula dan tetua memberi penghormatan kepada Qin Mu sebagai guru suci baru. Lalu Patriark muda memanggil, "Li Tianqing, tunjukkan dirimu." Tubuh nenek Xi bergetar, dan suara tua keluar darinya. Jiwa pemimpin sekte lama bangkit, menyalurkan cahaya keemasan ke dalam dahi Qin Mu. Di saat itu, Qin Mu mendengar suara penebang kayu suci bergema di dalam pikirannya. Suara yang menandai awal warisan sejati sekte Dewa Suci Langit. Di kediaman guru kekaisaran, Panitera melapor tentang kejadian aneh di kota prefektur Harmoni. Para petinggi sekte iblis surgawi berkumpul di sana, muncul banyak bandit, dan tiba-tiba kediaman penguasa kota lenyap, menyisakan sebidang tanah putih. Sang guru sedang membaca dekret kaisar, namun tetap tenang. Saat Panitera cemas bahwa pemimpin sekte iblis surgawi, Patriark, mungkin berbahaya, sang guru mendinginkan suasana. Patriark itu adalah Rektor Agung Imperial College, sosok yang pernah membantunya membuka batas-batas sektarian dan memperluas wawasannya. Guru kekaisaran mengisahkan bagaimana sang Patriark mengajarinya, merekomendasikannya ke master lain, dan memungkinkan dirinya mempelajari kitab-kitab penting. Karena jasa dan pemikirannya yang luas itulah, sang Patriark diundang memimpin Imperial College, bukan semata karena identitas sektariannya. Panitera terguncang mendengar keterkaitan ini. Khawatir kekuasaan kultus telah menyusup ke istana dan militer. Sang guru menenangkan, kekuatan Patriark bukan berarti semua muridnya otomatis anggota kultus. Pendidikan dan pengaruh tak sama dengan konspirasi massal. Ia memerintahkan Panitera menulis peringatan kepada Kaisar, namun menyarankan agar latar belakang Patriark tak diungkapkan. Berita lain tiba. Kaisar mengangkat Gu Linyuan menjadi Kanselir Agung Imperial College. Promosi yang sang guru nilai tak sepenuhnya tepat. Gu Linyuan cocok sebagai pelindung bagi putra mahkota, tapi kurang layak memimpin akademi. Ketika Panitera bertanya bagaimana menghadapi pemimpin sekte baru iblis surgawi, sang guru menjawab dingin namun tegas, "Biarkan ia maju jika bersinergi, hadapi jika menentang. Urusan yang akan ditanganinya sendiri secara langsung." Dengan itu, Panitera Yunyang keluar, membawa kabar dan perintah untuk disampaikan ke istana. Sementara bayang-bayang konflik politik dan spiritual semakin menggelayut di kekaisaran Yangkan. Di Gunung Dao, Dang Yangxi mendaki cepat menuju aula Dao Shen dan melaporkan perubahan aneh di prefektur Harmoni. Para petinggi sekte iblis surgawi berkumpul, banyak bandit bermunculan, dan kediaman penguasa kota lenyap, meninggalkan sebidang tanah putih. Sang tetua berambut putih, Guru Dao, mendengarkan lalu menilai bahwa sekte iblis surgawi tampak telah memilih pemimpin baru yang berbahaya. Sejarah dan ajaran palsu mereka, pembunuhan pemimpin terdahulu, pernikahan murid dengan pemimpin, serta praktik kultivasi yang memakan nyawa, membuat konflik internal dan ancaman bagi rakyat biasa. Arahan Guru Dao: cari tahu identitas pemimpin baru dan tunggu kesempatan untuk menyingkirkan ancaman itu. Dang Yangxi mengajukan pertanyaan skeptis soal hubungan guru kekaisaran dengan kultus iblis surgawi. Karena doktrin imperium kini mirip kultus besar yang mengajarkan semua latar belakang. Namun, Guru Dao mengingatkan bahwa guru kekaisaran punya ambisi besar, namun tak selalu mampu menahan konsekuensi ambisinya. Sejarah penuh kerajaan dan bakat hebat yang akhirnya runtuh. Dang Yangxi mundur, tak berani melawan. Di biara petir agung,
seorang biksu tua melapor ke Rulai bahwa tetua Yulin atau Hakim Prefektur Harmoni adalah tokoh sekte iblis surgawi, dan ada kabar tentang gadis yang mengalahkan Pozi, diduga Si Yunxiang, yang baru masuk Imperial College tahun ini, namun berasal dari keluarga Si. Rulai heran karena Si Yunxiang tak mungkin sempat diasuh Imperial College. Biksu itu menyebut pula kabar bahwa Ma Wangsen telah keluar dari reruntuhan besar yang mengejutkan Rulai. Sementara itu, di Gunung Saint Arrival, Chinmu mengalami pengalaman visioner. Ia menyaksikan seorang penebang kayu menebang pohon pinus cemara dengan gerakan berulang yang aneh. Luka pohon kembali pulih seketika, sebagai metafora ajaran yang hakiki. Penebang kayu mengajarkan 3 kejernihan: logika jernih, pemahaman jernih, ajaran jernih, dan 3 perbuatan abadi: kebajikan, jasa, dan tulisan. Dari ceramah panjang itu, Chinmu menerima aliran gagasan yang akhirnya menjadi fondasi teknik persatuan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 56 Tales of Headingkat. Kalian bisa tonton episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini agar tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.